bulan suci Ramadan. Maka kita pun yang memasukinya dianjurkan untuk mensucikan diri kita. Apanya yang disucikan? Lahir dan batin diri kita disucikan. Zahirnya disucikan, batinnya, hatinya juga harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan zahir dan batin? Zahirnya dibersihkan, jangan lupa kalau sudah kena najis, maka mari kita sucikan dengan kita mandi dan berwudu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah merupakan ketetapan Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya aku cinta kepada orang yang mau bertaubat, aku cinta, senang, sayang kepada orang yang mau mensucikan diri. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mendapatkan informasi dari Rasul ketika tanggal 27 Rajab tahun kedua setelah hijrah, Nabi Isra dan Mi'raj dibawa jalan-jalan malaikat Jibril sampai ke surga. Sampai di sana Nabi takjub. Kenapa? Hei Jibril, itu suara terompah siapa? Terompah itu sendal. Maka Jibril mengatakan itu suara terompah Bilal bin Rabah. Subhanallah. Setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, dijumpainya Bilal bin Rabah. Ya Bilal, ta'al. Bilal, sini sebentar. Labbaika ya Rasulullah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa syukran lillah an amana bi ni'mati imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda, ibunda, jamaah salat Isya dan salat tarawih Qiyamul Ramadan Masjid Taqwa yang dirahmati insyaallah kita semua yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah Bapak Ibu hadirin sekalian, tak jemu tak bosan. Yang mana kita masih diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Maka pantas dan wajarlah kita senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah. Ditandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kita membasahi lisan kita dengan banyak-banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa dalam perjalanan hidup ini banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji kepada kita hambanya, niscaya akan aku baguskan jalan kehidupannya. Inilah janji Allah kepada kita. Selawat dan salam yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, tak lupa mari kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana kelak kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti.
Tentu dengan syarat kita banyak-banyak berselawat kepadanya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka alhamdulillah, salah satu daripada sunnahnya adalah majelis taklim. Malam hari ini kita menasihati diri kita, memotivasi diri kita agar senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu sunnahnya lagi adalah silaturahim. Maka dengan kehadiran kita bersama, tersambungnya silaturahim, tali kasih sayang. Ruhama'u bainahuma, yang mana satu dengan yang lainnya kita saling memberi, saling menerima, saling berkasih sayang. Kehadiran kita malam hari ini tidak lain tidak bukan Bapak Ibu hadirin sekalian adalah untuk saling berkasih sayang, untuk saling doa mendoakan, untuk saling ingat mengingatkan. Perkara yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita dapat menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, doa kita tahun yang lalu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita semua berdoa kepada Allah di akhir Ramadan tahun lalu. Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai menghadapi, memasuki, bertemu dengan puasa Ramadan tahun yang akan datang. Maka alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan. Bahkan sudah masuk beberapa hari daripada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur ya, kehidupan ini sedemikian rupa sehingga Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang, Rahman dan Rahim, memberi kesempatan kepada kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Iza jaa Ramadan futihat abwabal jannah." Awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk menghias surga. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, surga ini sedang dihias oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Malaikat-malaikat bertanya, untuk apa? Untuk siapa surga ini dihias ya Allah? Karena sebentar lagi hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memasukinya. Alhamdulillah. Ini berita gembira Bapak Ibu hadirin sekalian. Sehingga rihul jannah, artinya angin surga pun bertiup. Begitu sejuk, semilir, indah. Sebagaimana tadi dikatakan oleh ayahanda protokol. Wah, malam hari ini rezeki Pak Ustadz katanya. Ya, kita merasakan sejuk daripada sebelumnya. Maka ada lagi yang lebih sejuk nanti ketika langkah-langkah kaki kita menapaki masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini ketetapan Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 77. Ya, Allah mengatakan di sana, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan menggiring pada hari kiamat nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menuju surga rombongan-rombongan. Itulah nanti saatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka pada malam hari ini saya menghimbau, mengingatkan diri saya dan kita semua untuk menjalani puasa Ramadan ini. Sikap kita yang pertama, gembirakan hati kita dengan menjalani puasa Ramadan.
Nah, barang siapa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ustaz, gembira hatinya datangnya bulan Ramadan dengan mempuasakannya, dengan beramal ibadah di dalamnya, Allah berjanji kepada kita akan diberikan 2 kegembiraan. Alhamdulillah. Kita paksakan diri kita untuk gembira, walaupun haus, walaupun lapar, walaupun penat, capek, siang udah kerja, malam sholat isya, tambah lagi rakaatnya sholat taraweh, sholat witir. Habis ini nanti ibu-ibu, anak-anak ustaz, ya, ada yang nggak pulang, tadarus lagi di sini sampai jam 11. Alhamdulillah. Itu artinya apa? Itu artinya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita diberi kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gembira datangnya bulan Ramadan. Maka Allah berjanji, lis-shaim, untuk orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, farhatani, kata Allah, akan ku anugerahkan kepada orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Apa itu yang pertama? Yang pertama, kegembiraan orang yang berpuasa disebut dengan indal iftar, ketika dia berbuka puasa. Alhamdulillah. Siapapun dia orangnya, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, sudah tua tapi tahan dia puasa. Kalau ditanya macam mana perasaan bapak ibu ketika buka puasa, alhamdulillah, semuanya gembira. Kenapa? Karena sudah menahan haus, menahan lapar, karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita pun berbuka dengan tidak lupa membaca doa masnunah, doa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Dengan tidak lupa ketika berbuka kita membaca doa. Yang pertama, doanya baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap, bagus. Bismillah saja boleh. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa mesti baca bismillah? Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap urusan yang baik apabila tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka putuslah berkahnya. Jadi enggak dapat pahala, enggak dapat berkah kalau enggak baca bismillah. Baca bismillah, barulah kita minum seteguk atau makan sebiji kurma dulu. Itu sunnah hukumnya. Minum seteguk. Setelah minum seteguk, makan sebiji kurma, jangan lupa ada doa yang kedua. Nah, ini sunnah juga hukumnya dibaca. Doanya yang kedua, zahabaz zama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu doa berbuka puasa yang kedua. Apa artinya? Ya Allah, setelah pergi haus dahagaku, telah pergi haus dahagaku. Bahasanya zahaba, zahaba itu pergi. Siapa yang pergi? Hausnya udah pergi. Karena gembira kita, sudah dibasahi urat-urat leherku. Dan yang penting kita berharap kepada Allah, wasabatal ajru insyaallah, semoga ditetapkan pahalanya atasku insyaallah. Itulah kegembiraan pertama, Bapak Ibu hadirin. Habis itu kalau mau baca doa yang lain boleh. Apa yang lain? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang udah enggak asing lagi. Dari kecil dulu kita udah diajarkan itu doanya. Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Kemudian sikap kita yang kedua, belum, masih ada satu lagi. Kegembiraan yang kedua, indal liqa'i rabbi. Nah, ini kegembiraan yang full sempurna nikmatnya. Gembira yang kedua yang dijanjikan Allah kepada orang yang berpuasa nanti ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Nah, di hari akhirat
Badalal ardi ghairal ardi. Bumi ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Jadi semuanya sekarang kita Pak ya, udah jenuh hidup ini. Ingin diganti yang lebih baik lagi. Ya kan? Ini udah 100 tahun, tahun 2024 besok udah 100 tahun ya kebangkitan Islam. Islam sudah banyak ditindas, dizolimi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Makanya semalam sudah nampak kita ada alamat. Alamat itu tanda-tanda. Ya, bulan pada Ramadan ketiga semalam, Bapak hadirin sekalian, kita lihat ada pemandangan yang luar biasa lain daripada sebelum-sebelumnya. Ada ciptaan Allah, bulan dan bukan bintang, tapi Venus. Nah, namanya udah ada namanya Venus. Meteor atau benda langit yang mana mereka menyatu. Subhanallah. Itu ada hadisnya, kalau meteor katanya itulah merupakan tanda. Mudah-mudahan apa yang disabdakan Rasul itu nanti akan menjadi kenyataan. Akan datang mujaddid. Mujaddid itu artinya pembaharu. Seorang pemimpin yang akan betul-betul memperjuangkan syariat Islam di muka bumi ini. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka sambil menunggu pemimpin itu datang, Imam Mahdi, wallahu a'lam bisawab, atau pemimpin-pemimpin yang lain semua di seluruh negeri-negeri, semua sudah sadar, semua sudah kuat iman dan takwanya kepada Allah, diikuti oleh umat Islam yang lainnya, maka Islam akan bangkit dari seluruh penjuru dunia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah kegembiraan nanti bertemu dengan Allah. Tapi ada syaratnya. Man ahabba liqa'i rabbi ahabba liqa'uhu yaumal qiyamah. Artinya, siapa yang gembira bertemu dengan Allah di dunia ini, yaitu gembiranya dengan melaksanakan perintah Allah. Gembira dia berpuasa, gembira dia sholat, gembira dia baca Quran, ya, gembira dia bersilaturahim, gembira dia bersedekah, senang dia beramal-amal soleh dalam kehidupannya, itu artinya dia senang bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kelak pada hari kiamat nanti Allah akan senang bertemu dengannya. Maka kita diajarkan doa oleh Nabi. Apa doa Nabi? Nabi mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inna nas'alukal fawza inda liqa wa sabar indal qadha wa manazila syuhada wa asiya suada wa nasra alal a'da'i wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, berilah kami keberuntungan ketika kami bertemu denganmu nanti. Alhamdulillah. Jadi kita pasti bertemu dengan Allah. Cuma kondisi bertemunya apakah Allah ridho apa tidak. Makanya kita siapkan diri kita dengan memperbanyak amal ibadah dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, sikap kita datangnya bulan Ramadan ini, mari kita melaksanakan satu kegiatan disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu artinya sucikan diri kita. Nah, bulan Ramadan ini bulan suci. Nama saja bulan suci Ramadan. Maka kita pun yang memasukinya dianjurkan untuk mensucikan diri kita. Apanya yang disucikan? Lahir dan batin diri kita disucikan. Zohirnya disucikan, batinnya, hatinya juga harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan zohir dan batin? Zohirnya dibersihkan, jangan lupa kalau sudah kena najis, maka mari kita sucikan dengan kita mandi dan berwudu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah merupakan ketetapan Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatohirin. Yang artinya,
sesungguhnya aku cinta kepada orang yang mau bertaubat, aku cinta, senang, sayang kepada orang yang mau mensucikan diri. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mendapatkan informasi dari Rasul ketika tanggal 27 Rajab tahun kedua setelah hijrah, Nabi Isra dan Mi'raj dibawa jalan-jalan malaikat Jibril sampai ke surga. Sampai di sana Nabi takjub. Kenapa? Hei Jibril, itu suara terompah siapa? Terompah itu sendal. Maka Jibril mengatakan itu suara terompah Bilal bin Rabah. Subhanallah. Setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, dijumpainya Bilal bin Rabah. Ya Bilal, ta'al. Bilal, sini sebentar. Labbaika ya Rasulullah. Kupenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ada apa gerangan? Ahadza ya Rasul. Aku dengar suara terompah kakimu di surga. Apa amalanmu yang paling kau sukai dalam hidupmu? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, amalan yang paling kusukai dalam hidupku adalah kalau aku sudah batal, maka aku berwuduk lagi ya Rasul. Dan sholat sunat wuduk 2 rakaat. Itulah amalan yang tak ditinggalkan. Istiqomah, continue yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sampai orangnya masih hidup, tapi suara sendalnya sudah terdengar di surga. Begitulah informasi dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sama-sama kita jaga wuduk kita. Berwuduk bukan hanya untuk solat, berwuduk bukan hanya untuk baca Quran, tapi berwuduk ketika mau pergi kerja. Bapak-bapak, besok pagi kalau mau pergi kerja jangan lupa berwuduk dulu. Ya Pak ya, baru bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cari nafkahnya diberkahi oleh Allah. Memang diberkahi. Kenapa? Kita dalam keadaan suci. Kalau udah batal wuduk lagi, insya Allah hati kita akan terkondisi. Hati kita, pikiran kita senantiasa akan bernuansa, berpikiran yang khair, yang baik-baik. Tidak ada pikiran kotor. Itulah dampak positifnya kita mensucikan diri kita. Yang kedua, sucikan batin kita. Nah, di dalam hati manusia ini ada penyakitnya. Penyakit hati, iri, dengki, dendam, tamak, rakus. Astagfirullah. Itulah yang dilawan di bulan Ramadan ini. Makanya kita tahan diri, enggak makan, enggak minum. Supaya apa? Bisa merasakan bagaimana fakir miskin itu haus dan lapar. Sehingga kita timbul sifat cinta dan sayang, ya Allah, berbagi kita kepada fakir miskin. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya hati kita ini suci dan bersih, maka yang pertama kita lakukan adalah kita banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak-banyaknya. Kemudian apa lagi setelah istighfar? Bertasbih banyak-banyak kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 100 kali satu hari. Sambil bekerja, sambil jalan, sambil naik kendaraan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Boleh lagi zikir yang zikir Fatimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diulang-ulang terus Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada lagi tasbih, banyak tasbih ini Pak. Doa Nabi Yunus juga ada tasbihnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku sudah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Itu diulang-ulang. Nabi pun pernah bersabda, siapa yang di waktu pagi mengucapkan 3 kalimat tasbih dan sore hari dia baca 4 kalimat tasbih, maka niscaya dia dianggap menjadi hamba yang tidak luput menyebut nama Allah sebanyak makhluknya yang ada di alam ini.
Itu hebatnya 4 kalimat tasbih ini. Yang pertama ucapannya, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimati. 4 kalimat tasbih. Bisa dibuka di Google nanti. 4 kalimat tasbih, ketik muncul nanti dia itu. Subhanallah adada khalqih. Artinya, maha suci engkau ya Allah, kita bilang. Sebanyak bilangan makhluk ciptaanmu. Bapak bayangkan itu Pak, renungkan artinya. Maha suci engkau ya Allah, sebanyak bilangan makhluk ciptaanmu. Maha suci engkau ya Allah, seagung ridhamu. Allah tu Pak ridho kepada hambanya. Walaupun kita berdosa, banyak salah, banyak silap, tapi Allah masih beri kita rezeki. Masih memaafkan kesalahan kita. Subhanallah ridha nafsi. Yang ketiga, subhanallah zinata arsyih. Maha suci engkau ya Allah, seindah aras ciptaanmu. Subhanallah midada kalimati. Maha suci engkau ya Allah, sebanyak bilangan kalimat-kalimatmu dan ilmu-ilmumu. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan 4 kalimat tasbih ini di waktu pagi dan petang, pagi habis solat subuh, petang habis solat asar, dibaca 4 kali, maka pada hari itu dia dinilai oleh Allah, dicatat oleh malaikat sebagai seorang hamba yang sudah menyebut-nyebut nama Allah sebanyak bilangan makhluknya yang ada di alam raya ini. Hebat enggak itu Pak? Coba saya tanya Bapak, berapa ekor ikan teri di laut? Wah, enggak bisa kita ngitungnya. Baru ikan teri, belum udang kecepe. Wallahu akbar, Masya Allah. Pasir-pasir di laut, udang, ikan, ranting-ranting pohon-pohon, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kamu bisa mendengar tasbih mereka, pasti kamu akan terheran-heran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-A'raf Allah bercerita seperti itu. Inilah Bapak Ibu adik sekalian, bulan suci Ramadan menyatu kita dengan alam, natural. Semua alam bertasbih, kita pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, datangnya bulan Ramadan ini, kuatkan semangat. Tadi gembirakan hati. Yang kedua, apa tadi Pak? Sucikan diri. Yang ketiga, kuatkan semangat dengan datangnya Ramadan. Maksudnya apa? Kuatkan semangat untuk beramal. Paksakan. Harus dipaksa itu Pak. Karena Allah yang sudah memerintahkan kita puasa. Kalau puasa, dirahmati, diampuni dosanya. Tapi kalau tak puasa, apa kata Nabi? Celaka seseorang. 3 kali Nabi mengulangnya Pak di masa itu. Celaka seseorang. Sahabat heran. Siapa yang celaka ya Rasul? Yang celaka kata Rasul, apabila bulan Ramadan datang tapi tidak diampuni dosanya. Astagfirullah. Itulah orang yang celaka. Pak, masih banyak orang yang belum mau puasa. Adik kita, tetangga kita, sahabat kita, karena kerja yang agak berat, ya Pak ya, enggak puasa dia. Terutama yang kerja-kerja bangunan, memang berat. Tapi kalau kuat imannya, tahan itu Pak. Yang enggak tahan itu yang lemah imannya. Masya Allah, enggak sanggup. Pagi-pagi jam 6, walaupun udah kerja berat, tapi wis ngelepus ngerokok. Astagfirullah. Enggak takut dia dengan ancaman Allah. Enggak takut dia dengan sabda Nabi tadi. Celaka seseorang. Apakah seseorang itu adalah orang yang akan mendapatkan azab dari Allah? Na'udzubillah. Ngeri kita bayangkannya Pak. Makanya kuatkan semangat. Walaupun berat kerja kita, walaupun kita kerjanya berat, ya harus kerja bangunan dari jam 8 sampai jam 4 Bapak hadirin sekalian. Tapi kalau kuat imannya, insya Allah sambil berzikir, sambil bertasbih, Allah beri kita kekuatan.
Bapak Ibu hadirin sekalian, tahan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti kuatkan semangat untuk beramal ibadah mumpung masih hidup di dunia? Jawabnya Bapak Ibu hadirin sekalian, karena alam barzah itu sunyi. Ini rumah masa depan kita Pak nanti. Enggak jauh dari sini. Saya sengkol turunan sana lewat sungai belok kanan. Allah, itu rumah masa depan. RSSSS 8S-nya. Rumah sungguh sangat sederhana sekali. Kadang susah selonjor. Astagfirullah. Yang susah selonjor itulah yang sedikit amalnya. Mudah-mudahan kita nanti wa wasi' madkhalahu, dilapangkan kubur kita. Itu rumah masa depan, Pak. Makanya sebelum Ramadan semalam banyak orang yang ziarah kubur. Ziarah kubur itu orang yang cerdas, mengingat mati. Kalau enggak mau ziarah kubur, maka dikhawatirkan dia kena fitnah dunia. Kenapa? Pagi, sore, siang, malam yang ditengok dunia. Yang ditengok sawah, yang ditengok ladang, kebun sawit, yang ditengok gedung-gedung. Sehingga apa yang ada di benak dan hatinya? Kapan aku duwe kaya ngono yo? Allah, kapan aku duwe kereta kaya ngono? Kapan duwe mobil? Kapan duwe sawit 10 hektar? Tapi kalau dia ziarah kubur, ya Allah, aku wis tuwa. Nek aku mati kuwi ke kuburanku, opo sing tak gowo? Allah. Makanya orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Salah satu cara mengingat mati ziarah kubur. Tengok kuburan orang tua kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia. Sederhana, gersang gitu Pak. Tapi dibalik kegersangan, kalau dia meninggal bawa iman, bawa amal, bawa takwa, di sana ada raudhatun min riyadil jannah. Itulah harapan kita, Pak. Untuk mendapatkan itu tidak simsalabim abrakadabra, tapi harus diusahakan. Ini malam ini kita sedang mengusahakannya. Capek-capek, ngantuk-ngantuk, alhamdulillah masjid kita sudah dibuat AC-nya, ya kan? Alhamdulillah, ini satu hal untuk memotivasi, menyemangati kita. Nah, alam kubur tu gelap, alam kubur tu sunyi, sendirian kita nanti di sana. Alam kubur tu sempit. Macam mana caranya supaya dia bisa lapang, bisa terang, bisa ada raudhatun min riyadil jannah, ada taman surga di situ. Maka Nabi mengatakan, hadirlah majelis taklim, karena majelis taklim itu adalah taman surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap malam kita disuguhkan dengan ceramah ustaz-ustaz yang memotivasi kita, menyemangati kita untuk semangat dalam beramal ibadah. Kuatkan semangat. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu hadirin sekalian, datangnya suasana bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita antisipasi. Apa dia? Tinggalkan tradisi-tradisi yang tidak ada dasar hukumnya. Apa itu? Yang pertama, berlaku tabzir, berlaku mubazir. Enggak dipungkiri, Ramadan datang bulan yang berkah, makanan berlimpah. Ya, banyak pasar kaget. Pasar kaget itu yang biasa enggak ada jualan-jualan mereka di situ. Awak lewat, ya kan? Namanya mata, ya kan? Duit ada rezeki dari Allah. Anak dah bilang, ya nanti pulang beli risol ya, beli kolak ya. Ya semangka jangan lupa. Kurma, es koteng, esnya juga 3 macam. Subhanallah. Akhirnya setiap hari meja makan kaum muslimin, insya Allah ada aja makanan di atasnya. Makanya ibu-ibu harus ada manajemennya. Apa manajemennya? Sebelum buka puasa, jangan lupa makanan yang di meja makan antar ke jiran tetangga. 4 penjuru antar, saling tukar menukar buka puasa. Hikmahnya apa? Nabi bersabda, siapa yang memberi buka kepada saudaranya yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa saudaranya yang berpuasa tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seteguk air putih dan sebiji kurma. Alhamdulillah. Itu Bu, jangan sampai besok pagi di meja makan masih ada makanan tersisa. Itu namanya mubazir.
Siapa yang makan? Ya kalau punya entok, punya bebek, bisalah ya kan? Ini entok enggak duit, bebek enggak duit, akhirnya dibuang. Jadi nasbus katanya, nasi busuk. Nah, itu mubazir. Masih ada Bu, bawa ke masjid takwa ini. Nanti ada yang tadarus, habis baca Quran satu ain, ngelih dia ya kan, lapar dia, ada snacknya. Alhamdulillah dimakannya lah kue risol kita tadi. Maka alhamdulillah pahala bacaan Quran kita mengalir kepada orang yang menyediakan makanan kepada orang yang sedang bersantai sambil beribadah, bertadarus malam-malam di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua, tinggalkan tradisi yang tidak ada dasar hukumnya, yaitu tasabbuh. Tasabbuh itu artinya meniru-niru budaya agama di luar Islam. Agama Zoroaster, agama Majusi. Mereka itu menyembah api. Makanya sekarang Pak Bu, Ramadan datang, tradisi yang tidak ada dasar hukumnya jangan disemarakkan, jangan disiarkan. Apa itu? Anak-anak kita yang menjadi objek daripada orang-orang yang menjual mercon cabai, mercon api, dan lain-lain sebagainya. Tengok kalau udah bulan Ramadan, habis sholat subuh, anak-anak remaja kita kalau nggak dikontrol, mereka itu akan melakukan satu rute. Apa? Kalau sekolah dia nggak lama-lama. Dulu kan libur hampir sebulan, sekarang nggak lagi. Tapi masih ada juga habis sholat subuh. Mereka itu, ya kalau dulu kita ada meriam bambu, potong meriamnya, kemudian dikasih garam, dikasih minyak lampu, boom, udah nggak ada lagi sekarang. Tapi sekarang karena adanya perubahan, nggak hilang akal. Ya kan, botol-botol aqua yang agak besar disambung-sambung sama orang itu, dibikin meriam juga. Akhirnya adu kekuatan. Maka ada istilahnya tawuran. Nah, geng motor. Kalau udah medan ke atas, udah ada kelompok anak-anak mudanya geng motor. Geber-geber. Apalagi yang bahaya sekarang Pak, anak-anak kita yang SMP, sanawiyah, SMA, yang sedang remaja-remaji. Jangan biarkan mereka melaksanakan ya jalan-jalan pagi habis sholat subuh. Kenapa? Itu namanya ikhtilat. Mereka bilang asmara subuh, haram hukumnya. Apalagi anak bapak jumpa dengan yang lawan jenisnya. Masya Allah, itu bahaya. Sampai di mana bahayanya? Kita nggak bisa menjaga sampai sekuat apa iman anak kita. Kalau di rumah bisa kita jaga, tapi kalau udah di luar, jumpa abang tuh ganteng juga ya, adik tuh cantik juga ya. Kalau gitu udahlah, minta nomor HP, SMS-an, kita jumpa ya malam minggu ya. Orang terawih, mamanya terawih, anaknya indahoy di balik pohon pisang. Astagfirullah. Barometernya kantor KUA, karena saya kerja di kantor KUA. 2022 kedapatan ada sekitar nggak banyak, belum seperti di Jawa. Kalau di Jawa itu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kantor pengadilan setiap hari ramai didatangi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya harus dinikahkan karena udah hamil duluan. Kalau di kantor KUA ada kedapatan Sunggal 17 desa, Medan Kriu, Semencirim, itu ada kedapatan harus dinikahkan. Udah gitu nikahnya nggak di rumah, di kantor nikahnya. Kenapa? Malu di rumah. Kenapa? Udah hamil 3 bulan. Yang rugi siapa? Yang rugi anak ibu yang perempuan. Ya kan? Nggak ada marwahnya lagi. Nggak dapat lemari, nggak dapat tempat tidur, nggak dapat uang kasih sayang. Wis nggak ada pesta, wis lah. Nikahnya nikah di kantor aja. Astagfirullah. Gara-gara apa? Gara-gara membiasakan tradisi kebiasaan yang tidak ada dasar hukumnya. Justru itu melanggar hukum syariat. Apa dia? Ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya. Tepuk dada tanya iman, jangan tepuk dada tanya selera. Kalau tepuk dada tanya selera, wah yang mana yang cantik ini katanya. Masya Allah, udahlah ikut nafsu. Gak ada maknanya lagi puasa. Itulah tinggalkan tradisi. Terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sikap kita untuk mempertahankan iman dan takwa di bulan Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan ini. Jagalah anak-anak kami, generasi kami. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku, anak cucu keturunanku adalah hamba-Mu yang taat mendirikan solat. Kalau udah didoakan, dikerjakan dengan amal perbuatan, insya Allah kita akan diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.